殖民英利时期，雅加达就经常反复性的发生水灾，政府采取的各种措施也不见效。如今在雅加达北区有一个防洪房屋，与防洪有着什么关联呢？我们一起去了解一下。当雅加达居民都很憎恨洪水时，雅加达北区一位市民却想要和雨水交朋友，也建造了一个防洪房屋。这种防洪房屋到底是什么样的？它又是怎样发挥防洪作用的呢？我们直接问问屋主吧。Rumah Ibu ini cukup unik ya, dinamakan rumah panggung atau rumah ramah banjir. Nah, sebenarnya ramah banjirnya tuh gimana sih Bu? Dan inspirasi awalnya dari apa nih? Kok bisa sampai kepikiran bikin rumah panggung nih? Sejak pindah ke Kelapa Gading tahun 2005, beberapa hari setelah itu udah kebanjiran. Terus sampai rumah ini dibangun. Karena memang sudah konsekuensi tinggal di daerah yang setiap tahun banjir kan. Kelapa Gading memang aslinya kan rawa kan. Jadi ibaratnya tahu diri deh lo, rumahnya di Kelapa Gading ya rawa, ya udah berkawan aja sama air, berteman sama air itu. Tapi memang dari awal udah nggak kepingin seperti rumah yang lain, dalam arti nguruk gitu. Kepinginnya rumah tinggi, tidak kena banjir, tapi nggak nguruk gitu. Jadi emang dari awal kepingin sekali punya rumah panggung gitu. Nah di bawah sini itulah tempatnya si Bakpa yang penampung air hujan, itu ada di sini. Nah yang kemarin banjir terakhir tanggal 25 maupun tanggal 1 Januari itu sampai seberapa Bu banjirnya? Yang tadi kita duduk itu, kalau kita duduk seperti itu kaki kita kerendam. Tapi nggak sampai 25 ya? Yang sama yang 1 Januari ya? Sama ketinggian, lebih tinggi yang 1 Januari. Lebih tinggi 1 Januari sampai kemana? Tetap sampai di luar sih, ya tangga yang paling atas itu. Berarti aman lah ya Bu, perawatan segala rumah. Nah dari biayanya Bu, boleh dibocorin sedikit nggak untuk membangun rumah seperti ini? Atau mungkin renovasinya itu membutuhkan biaya sekitar berapa? Range ya antara 5,5 sampai 700. Saya berharap kan makin banyak yang tahu. Oh kalau tinggal di daerah rawan banjir, daerah yang biasanya banjir ya bikinnya rumah panggung gitu. Karena akan terhindar dari banjir tapi tidak memusuhi air gitu. Ya. Semoga sih makin banyak gitu orang-orang yang mau membuat rumah panggung, apalagi kalau pemerintahnya mau membuat regulasi yang sehingga misalnya kantor-kantor pemerintah bikinnya panggung itu kan wow banget itu. Harapannya sih itu. 为了进一步了解屋主建造此房的初衷、作用和护理方法，于是我请教了这座房屋的建筑设计师，看看这种房屋是否可以解决雅加达的水灾问题呢？ Nah sebenarnya inspirasi awalnya itu dari mana sih Mas? Kok bisa kepikiran gitu bikin rumah yang ramah air atau ramah banjir? Pada kebiasaannya orang membangun rumah itu selalu meninggikan tanahnya ya, supaya dia nggak masuk air kalau banjir begitu, ditimbun ya dengan cara menimbun. Tetapi lama-kelamaan saya melihat bahwa dengan cara kita menimbun, betul mungkin kita sesaat aman dari banjir, tetapi sebetulnya lama-kelamaan kita menjadi penyebab banjir gitu, karena ruangan air yang ada itu semakin berkurang begitu kan. Kita tahu di Jakarta Utara ini pasti banjir. Lalu saya mencari data Kelapa Gading, ternyata tahun 90-an Kelapa Gading itu semuanya masih air. Memang ruang area tangkapan air buat Jakarta, yang mungkin yang terakhir ya setelah semuanya pada berubah begitu ya. Kenapa nggak kita bikin rumahnya memang mengembalikan lahannya sebagai area tangkapan air. Jadi panggung itu solusi supaya rumah tetap di atas, kolong rumahnya tetap menyediakan ruang untuk air bisa masuk begitu loh. Ketika banjir, dia menyediakan lahan untuk mengurangi dampak banjir ke tempat yang lain, kira-kira seperti itu. Secara umum lebih mahal sedikit karena lantainya harus dicor dan ada diangkat, itu berarti ada balok-balok begitu ya. Tetapi sebetulnya dengan kondisi Jakarta Utara, Kelapa Gading Jakarta Utara yang tanahnya setiap tahun masih ada penurunan,
maka standar kalaupun rumah ditimbun harusnya juga sama, dicor dan ada tulangan. Jadi sebetulnya sama, cuman kita mengurangi biaya timbunan malah. Nah, dalam konteks itu maka lebih murah. Selain kita membuat rumah panggung di rumah Ibu Ainun, kita juga membuat bak penampungan air hujan sebetulnya. Jadi dari atap kita filter sederhana di bawah tangga, lalu masuk ke penampungan. Nah, penampungan air hujan ini yang kita manfaatkan untuk menyiram kebun, menyiram plas toilet gitu ya. Sedangkan air banjir kalau masih bisa meresap, dia akan meresap secara alami sedikit, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah, dia dikeluarkan ke saluran terakhir belakangan gitu ya. Misalnya ternyata jadi banyak nyamuk nih. Oh, kita akan cari cara bagaimana supaya nyamuk itu tetap berkurang. Misalnya kita bisa pelihara ikan impun deh yang kecil-kecil, dia makanin jentik sehingga nyamuk tidak bertambah banyak gitu ya. Kalau misalnya ketika banjir sampah masuk, maka sampah itu terbawa sampai ke kolong rumah, paling bersihin itu aja sih. 据我了解，这种房屋模型最初已在各国的一些水城应用过，而且也经过实践的证明，或多或少能够减少洪水造成的负面影响。雅加达是一座建立于沼泽地之上的城市，发生洪灾也是情有可原。但当洪水来临时，我们应该要想的是如何让雨水变成灌溉土地的好朋友。美读新闻，李红艳、Doni Yusa、Rifki Adi 采访报道。